Hai Sobat Civic, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti. Nah, pada kesempatan kali ini nih sudah hadir seorang narasumber yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Civic. Dan narasumber kali ini nih tentunya adalah narasumber yang sangat luar biasa karena didatangkan langsung dari luar kota Semarang tentunya. Nah, penasaran siapakah beliau? Langsung saja nih saya perkenalkan, beliau adalah Prof. Sapria. Prof, bisa saya hello sama Sobat Civic terlebih dahulu mungkin Prof sambil memperkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang saudara-saudara para mahasiswa. Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Sapria dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Dalam kesempatan ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Karena saya orang PPKN ya. Baik, menyampaikan sedikit uraian tentang apa itu pendidikan kewarganegaraan. Kebetulan saya adalah profesor di bidang pendidikan kewarganegaraan. Tentu sudah lama kita mendengar istilah pendidikan kewarganegaraan karena dalam peraturan perundang-undangan di negara kita di Indonesia banyak sekali dasar hukum yang mengatur tentang pendidikan kewarganegaraan. Pasti saudara-saudara itu mengenal pendidikan kewarganegaraan itu ketika sedang belajar di sekolah, karena ada mata pelajarannya. Walaupun mata pelajarannya berubah-ubah ya. Pernah ada civic itu tahun 60 ya. Pernah pendidikan kewargaan negara tahun 1968. Berubah lagi pendidikan moral Pancasila tahun 1975. Berubah lagi namanya menjadi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu tahun 1994. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, maka dalam kurikulum 2006 nama mata pelajarannya berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini berlanjut sampai tahun 2013 muncul lagi nama mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kembali lagi ya ke kurikulum 94. Tetapi isinya agak berbeda karena dulu masa Orde Baru, sekarang sudah Orde Reformasi. Nah, saat ini mulai tahun 2022 namanya berubah lagi menjadi pendidikan Pancasila. Nah, walaupun namanya berubah-ubah, tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah membangun warga negara yang baik. Nah, warga negara yang baik itu warga negara yang salah satunya mau mematuhi aturan, mematuhi hukum, berperilaku dengan baik. Tapi tentunya di alam demokrasi ini tidak cukup hanya baik ya. Warga negara itu harus juga cerdas. Karena itu sekarang sering dikatakan tujuan pendidikan kewarganegaraan atau civic education itu to be smart and good citizen, gitu ya. Itu secara singkat tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, seperti apa warga negara yang baik itu? Nah, tentu kita kalau kembali kepada kompetensinya, maka warga negara yang baik itu minimal harus ada 3 bahkan 4 kriterianya atau unsurnya. Yang pertama itu harus punya pengetahuan, pengetahuan tentang hidup berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Yang kedua dia juga harus punya sikap, sikap yang baik, sikap yang toleran, ya, sikap kepedulian, mau bekerja sama, ya, itu sikap. Nah, yang ketiga warga negara yang baik itu juga harus dan cerdas, yaitu harus punya keterampilan atau skill. Nah, bahkan sekarang di abad 21 itu warga negara itu harus punya disebut dengan 21st century skill. Keterampilan abad 21 itu diperlukan untuk warga negara yang baik, warga negara yang cerdas. Seperti
keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, keterampilan berkolaborasi, keterampilan berkomunikasi, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang perlu diadaptasi ya, disesuaikan, jenis keterampilan disesuaikan dengan eranya. Nah, satu lagi, bagaimana kita mengembangkan pendidikan kewarganegaraan ini agar ilmunya terus berkembang, ya. Terus warga negara juga betul-betul faham dan mau melaksanakan prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Nah, biasanya di dalam belajar atau mengembangkan keilmuan pendidikan kewarganegaraan itu kita bisa berangkat dari skop atau lingkup pengembangan pendidikan kewarganegaraan itu dalam 4 dimensi atau 4 domain. Nah, yang pertama kita bisa mengkaji pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler. Dimensi kurikuler itu lebih banyak PKN sebagai mata pelajaran yang ada di SD, di SMP, di SMA, bahkan di perguruan tinggi. Kebetulan di Indonesia PKN ini memang wajib dipelajari sejak SD, SMP, SMP bahkan sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Ya, luar biasa negara kita ini perhatiannya. Kemudian yang kedua, jangan mengira bahwa PKN itu hanya di sekolah, hanya di jenjang pendidikan formal. PKN itu ada juga di masyarakat. Ya, jadi kita juga perlu mengkaji PKN dalam dimensi sosial kultural namanya, atau disebut community civic. Kalau yang tadi kan disebut school civic yang di sekolah ya. Ini disebutnya community civic atau dimensi sosial kultural. Jadi di masyarakat itu sebenarnya ada praktek-praktek pendidikan kewarganegaraan, seperti misalnya seorang ustadz, seorang ulama di masjid mengajak para jamaah, yuk mari kita bantu pemerintah atau bantu aparat di wilayah masing-masing, kita kerja bakti. Itu kan salah satu kecintaan terhadap bangsa, terhadap masyarakat. Itu PKN juga. Kemudian misalnya ada organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan bagaimana agar ada membangun kepedulian ya terhadap sesama, terhadap masyarakat. Intinya nanti ujungnya menjadi peduli terhadap atau rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Itu juga PKN. Yang ketiga, mempelajari PKN itu dalam dimensi birokrasi atau institusi. Orang yang duduk di pemerintahan sebagai pejabat adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah baik karena diseleksi. Ya. Tapi jangan dikira bahwa mereka itu akan baik terus. Namanya manusia, pasti banyak tergoda. Ya, sehingga melakukan pelanggaran juga ya. Kan sekarang ini ada juga jaksa yang masuk penjara ya. Hakim masuk penjara ya. Bahkan aparat juga melakukan pelanggaran hukum. Nah, supaya mereka diingatkan dan sikap perilaku pengetahuannya terjaga, maka harus belajar PKN sebenarnya. Nah, dulu pada zaman Orde Baru itu ada namanya P4. Wah, itu bagus. Gak bisa dulu jadi bupati kalau nggak lulus P4. Nah, sekarang memang belum ada lagi di program ini, gitu ya. Nah, yang keempat, kita belajar PKN itu jangan lupa juga harus mengembangkan keilmuannya. Nah, ini diwadahi dalam dimensi akademik. Nah, jadi istilahnya PKN sebagai integrated knowledge system, sistem pengetahuan yang terpadu. Nah, jadi ada mahasiswa yang melakukan penelitian baik di jenjang S1 menyusun skripsi, di jenjang S2 menyusun tesis, atau di jenjang S3 menyusun disertasi. Hasilnya itu bisa dianalisis, dibahas, bahkan dipublikasi. Nah, di sinilah diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Nah, jadi ada 4 dimensi ini. Belajar PKN itu
kita bisa dari berbagai domain ya, bisa dari kurikuler, sosial kultural, birokrasi atau institusi, bahkan dalam dimensi akademik. Oke, Prof, sering sekali ini Prof, mohon maaf nih saya agak memotong. Sering sekali tuh mahasiswa bertanya, kenapa ya kita itu di perguruan tinggi kok masih disuruh belajar PKN? Padahal di SD, SMP, SMA itu kan sudah gitu. Kenapa kok di perguruan tinggi juga harus mempelajari? Kenapa nih Prof? Ya, kan manusia itu sesuai dengan usianya, itu kan berkembang, tumbuh berkembang. Ya, waktu SD tantangannya segini, waktu SMP tantangan masalahnya nambah, SMA nambah lagi, di perguruan tinggi udah dewasa semakin banyak lagi permasalahannya. Nah sehingga tidak bisa belajar itu hanya selama di SD saja. Jadi sesuai dengan perkembangan dia secara fisik, psikis, emosi, pengetahuan, perkembangan intelektual, harus terus belajar sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Jadi bahkan itulah, tadi ketika di birokrasi pun tetap harus belajar juga harus ya, belajar Prof, ya, sesuai dengan lingkungannya, tuntutannya, dimensinya di mana dia berada, itu harus terus belajar, tidak boleh berhenti belajar, gitu ya. Jadi istilahnya belajar sepanjang hayat itu kan selama hidup di kandung badan, ya berhenti belajar apabila sudah masuk liang lahat aja, kan begitu. Sama belajar PKN juga seperti itu. Gitu ya. Jadi ini untuk mahasiswa yang sering tanya-tanya, kenapa sih Bu kita disuruh belajar lagi? Nah, sudah dijelaskan langsung nih oleh Prof Sapriha gitu ya. Kenapa kok kita tuh penting, bahkan ketika sudah selesai dari perguruan tinggi pun di masyarakat kita juga harus tetap belajar. Tetap belajar. Iya. Baik Prof, mungkin cukup dulu ya Prof ya. Terima kasih. Kita lanjutkan di episode berikutnya bersama dengan Sobat Civic tentunya. Terima kasih banyak Prof Sapriha sudah berkenan join di podcastnya kita. Semoga sehat selalu Prof, dan semoga nanti kita bisa bertemu kembali di dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.